warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehingga kita condong hati kita untuk ibadah kepada Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mana pada bulan ini masih di suasana Rabiul Awal, kita masih mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Apa maknanya di sini? Iradatul khair, membuat seseorang itu menjadi baik lil alamin, bagi manusia sekalian alam. Beda dengan Nabi Isa, dia diutus li Bani Israel. Nabi Musa li Bani Israel. Mereka diutus kepada kaum mereka. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk kaum Lut karena ingkar kepada Allah. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk Bani Israel, menyelamatkan dia daripada perbudakan Fir'aun. Nabi Yakub diutus juga untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad, Allah tegaskan dalam Al-Quran, universal, seluruh ras dan kulit. Karena Al-Quran yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagi sekalian alam, baik jin ataupun manusia, semuanya. Maka kita sebagai umat terakhir, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitalah orang-orang yang paling beruntung kalau seandainya beliau mengakui kita sebagai umatnya. Jangan nanti bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya. Maka kemarin disampaikan salah satu bentuk kita ini disebut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mencintai Rasulullah. Kenapa harus mencintai Ustaz? Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Hadisnya jelas, sahih hadisnya. Bahkan Rasul menghubungkan dengan iman, Pak. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, kamu belum dikatakan beriman. Iman kita ini belum ada. Siapa yang bilang? Rasulullah. La yu'minu ahadukum, kamu bukanlah orang yang beriman hatta, sehingga akuna ahabba ilayya, sehingga kalian lebih mencintai saya, kata Nabi. Ahabbu ilayya, kalian lebih mencintai saya. Dari siapa? Min walidi, daripada bapak ibunya. Kita cinta bapak ibu kita, Pak, ya. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Wa walad, dan juga anak-anaknya, kata Nabi. Kalian belum dikatakan beriman
kalau belum mencintai aku dari orang tua kalian, dari anak-anak kalian, wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian alam. Makanya orang yang paling pertama kali kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makhluk Allah yang paling kita cintai adalah Rasulullah. Karena hadisnya jelas. Nabi yang mengatakan. Maka bukti kita cinta kepada Rasulullah, yang pertama kali kita harus kenal siapa Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Rasulullah. Tapi kan ada Nabi mengatakan ana sayyidul awwalin wal akhirin. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi. Saya ini penghulu seluruh keturunan Adam. Mulai daripada Nabi Adam, Pak, sampai akhir zaman nanti, siapa penghulunya? Nabi Muhammad. Pertanyaannya, lebih dulu Adam atau Nabi Muhammad? Apa? Dulu Adam, tapi penghulunya siapa? Nabi Muhammad. Kalau secara logika kan terbalik. Lebih dulu Nabi Adam daripada Nabi Muhammad. Tapi Nabi yang mengatakan, ini hadis. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini penghulu seluruh keturunan Adam. Dari Adam sampai umat manusia akhir zaman nanti, itu adalah penghulunya Nabi Muhammad. Sementara orang penghulu itu kan artinya pemimpin. Secara logika kita masuk akal enggak? Orangnya sudah ada, pemimpinnya belum lahir. Makanya para ulama mengatakan Adam itu adalah abal bashar, bapak tubuh, bapak manusia. Tangan ini Adam nih, Pak. Ya. Karena Adam min turab, Adam dari tanah. Jadi yang berjalan kita ini bapaknya siapa? Adam. Yang nampak itu bapaknya Adam. Termasuk ibu-ibu juga dari Adam. Kenapa? Karena Hawa tercipta dari Adam. Maka al-Adam abal bashar. Adam itu bapak basyariyah, bapak lahir. Tangan, kaki, muka, anggota tubuh, itu disebut bapaknya Adam. Terus Muhammad siapa? Abal arwah. Nabi Muhammad adalah penghulu segalian ruh, penghulu segalian yang hidup. Karena ruh itulah yang hidup, Pak. Siapa penghulunya? Nabi Muhammad. Makanya dalam sejarah literatur Nabi, Adam juga menyebut Muhammad. Musa juga menyebut Muhammad. Isa juga menyebut Muhammad. Bahkan sebelum Adam, Nabi Muhammad sudah disebutkan. Laulaka aflak. Laulaka aflak. Makanya Rasulullah inilah manusia terpilih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara rohani, secara batin, maka penghulunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kita mencintai beliau. Harapan kita cuma satu, syafaat, hak pertolongan. Karena Rasulullah punya hak prerogatif. Seperti presiden, dia punya hak prerogatif memilih menterinya. Allah beri itu ke Nabi Muhammad. Allah yang memberikan kepada Nabi Muhammad itu hak prerogatif. Apa nama haknya? Syafaat. Di syafaat itu bahasa kitanya pertolongan. Pertolongan inilah yang kita cari. Jadi harus kita kenal dengan Rasulullah tadi. Maka banyak para ulama mengarang kitab-kitab dari berbagai hadis untuk mengenalkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dia karang kitab namanya Al-Barzanji. Itu lengkap sirah nabawiyahnya, mulai dari sebelum lahir sampai beliau wafat, termasuk sifat-sifatnya. Ya. Jadi mulai dari kecil
ولما تم من حمله شهران على المشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم من الخزيرة القدسية فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ له سنا. Falamma tamma min hamlihi, manakala Aminah hamil syahran 2 bulan, tubiya bil Madinatil Munawwarah abuhu Abdullah, wafat bapak Nabi di Yasrib Madinah, namanya Abdullah, Rasul keturunan pedagang. Abdullah seorang pedagang, dia bawa dagangan ke Madinah, beliau wafat di sana. Sementara Aminah umurnya masih kandungannya 2 bulan Rasulullah, wafat bapaknya. Dilanjutkan oleh Al-Barzanji tadi. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-raiji 9 ashhurin qamariyah, 9. Manakala ibu Rasulullah hamil 9 bulan, maka datanglah saat-saat melahirkan malamnya. Diceritakan di sana malam begitu tenang. Api majusi abadi di Persia, karena orang Iran dulu nyembah api, Pak. Api abadi namanya, tidak pernah padam. Malam itu api itu tiba-tiba padam. Menurut kitab sirah tadi, Romawi yang membuat patung-patung malam itu banyak yang roboh. Dan kisah yang paling diabadikan oleh Al-Quran, datangnya tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Khadara ummahu lailata maulidihi Asiyatan wa Maryam minal khaziratil Qudsiyah. Khadara ummah, datang 2 orang wanita mulia. Hadara ummahu lailata maulid. Nah, ini maulid disebut. Datang di malam kelahiran Rasulullah 2 wanita yang mulia. Asiyah. Siapa Asiyah? Bu, siapa Asiyah? Istri Fir'aun. Asiyah itu seorang wanita mulia di sisi Allah, diabadikan oleh Al-Quran. Ceritanya, ketika orang-orang Israel dulu di Mesir jadi budak oleh Fir'aun. Jadi Bani Israel dulu orang yang dekat dengan Allah, Pak. Kalau kita runut, Ibrahim punya istri 2, Sarah, Hajar. Sarah tak punya anak, akhirnya nikah dengan Hajar. Hajar hamil, lahir Ismail. Sarah cemburu, Ibrahim membawa Ismail yang masih bayi dengan Hajar ke sebuah lembah namanya Lembah Bakkah. Itulah Hijaz Jazirah Arab. Itu mulai peradaban Mekah, karena sumber air muncul dari kaki Ismail alaihissalam. Ismailiyah. Itu agamanya agama Hanif, agama Ibrahim, mengesahkan Allah. Allah itu satu. 13 tahun kemudian pulang dari Mekah, Ibrahim pulang ke Hebron, Palestina. Sarah pun hamil, lahir seorang anak bernama Ishak. Ismail berkembang, tapi tak ada satupun yang jadi nabi. Ishak lahir anaknya seorang nabi Allah bernama Yakub. Nama lain dari Yakub ini Israel. Isra, orang yang dekat dengan Allah. El, orang tuh bilang Elohim. Israel, nama lain dari Yakub namanya Israel. Yakub ini punya 12 anak dari 4 orang istri. Ya, Rahel, istri yang pertama, itu anaknya banyak sampai 10.
Dari istri yang kedua, kalau tidak salah Zulfa, itu 2 orang anak yang jadi nabi, satu namanya Yusuf. Anak Yakub ini namanya Yusuf. Inilah asal muasal karena mereka 12 disebut dengan suku Israel. Jadi ada suku Yusuf, ada Yusuf namanya Benyamin, bukan Benyamin Netanyahu Pak ya. Ada Yusuf itu namanya Benyamin. Orang 2 ini taat kepada Allah. Yang lain ada Yehuda, ini asal kata Yahudi. Ya. Ada Asaker, ada Zebulon, ada Samun, banyak, ada 12 orang anak. Dari Yusuf ini yang jadi nabi oleh Allah melalui mimpi. Tengok dalam surat Yusuf. Tapi 10 saudara ini cemburu, masukkan Yusuf ke dalam sumur. Singkat cerita, ketika Yusuf berada di dalam sumur, datang orang Mesir. Yusuf diambil, dijual di pasar Mesir. Mesir dipimpin oleh Fir'aun ketika itu. Fir'aun itu banyak, jangan disangka Fir'aun itu satu Pak. Ya, mulai dari Fir'aun 1, 2, 3, zaman Nabi Ibrahim juga Fir'aun, zaman Nabi Lut juga Fir'aun, zaman Nabi Musa juga Fir'aun. Fir'aun itu gelar daripada Raja Mesir. Gelar dari Raja Mesir. Yusuf dibeli oleh Menteri Keuangan Fir'aun, namanya Kitmir. Kitmir itu punya istri namanya Zulaikha. Zulaikha yang memelihara Yusuf. Tapi Yusuf lama-lama menjadi seorang pria tampan. Tampan Yusuf tadi. Akhirnya Zulaikha tergoda. Itu kisah dalam Al-Quran. Ini bukan dongeng, ini cerita dalam Quran. Bahkan Quran mengatakan kalau sobeknya di depan berarti Zulaikha yang salah. Kalau sobeknya belakang, Zulaikha yang salah. Kalau sobeknya depan, Yusuf yang salah. Ternyata sobeknya di mana Pak? Di belakang. Yang di penjara siapa? Tetap Yusuf di penjara. Karena ini anak menteri. Coba Pak ganggu anak menteri, bapaknya kena penjara. Yusuf di penjara. Tapi Yusuf bermimpi. Ini asal muasal orang Bani Israel masuk ke Mesir Pak. Asal muasal Yusuf bermimpi. Mimpi Yusuf itu apa? Tentang kelaparan. 7 unta yang kurus memakan. Ada dalam Al-Quran kan. Akhirnya raja percaya, dibebaskan. Setelah Kitmir mati, Yusuf diangkat jadi menteri keuangan. Yusuf menikah dengan Zulaikha. Maka ada doa pernikahan. Allahumma alif qulubahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, satukanlah orang ini seperti Yusuf dengan Zulaikha. Ada doanya Pak ya? Ada apa kuat kalau ada nikah itu ada doa. Siapa Yusuf dengan Zulaikha? Padahal Zulaikha itu ibu angkat dari Yusuf. Tapi Al-Quran memuliakan. Kenapa Zulaikha itu tergoda? Tengok dalam Al-Quran ceritanya. Ketika Yusuf itu datang, diundang perempuan Mesir itu Pak, sama Zulaikha. Tengok dalam Al-Quran surat Yusuf. Bahasa Zulaikha apa tuh? Gimana saya tidak tergoda diundang wanita-wanita Mesir tadi? Suruh duduk di ruang tamu, kasih apel, kasih pisau. Apa kata Zulaikha? Hai Yusuf, keluar engkau. Keluar dari pintu tu Yusuf tadi, berjalannya. Ibu-ibu yang belakang tu bukannya memotong apel, tapi memotong jadi bius. Tak terasa sakitnya. Model itulah gantengnya Yusuf. Ada tak suami ibu saking gantengnya suami tadi sampai tak terasa? Kan ada yang seperti itu. Ya Pak Zul. Nah, ya kan? Kenapa dibuat nama Yusuf? Supaya tampan tu lah Pak. Ya tampan bagi istrinya, kan tampan bagi orang lain. Ya begitu kisahnya. Allah jaga Zulaikha tadi. Gimana Al-Quran menyebutkan Zulaikha itu dijaga? Gimana Zulaikha itu tidak jatuh hati kepada Yusuf? Perempuan saja asal menengok Yusuf, dia tinggal dengan Yusuf. Jadi ketika Yusuf jadi menteri keuangan, diboyonglah saudara yang tadi yang 11 tadi. Maka menetaplah di Mesir orang Bani Israel berkembang, mereka menguasai ekonomi.
Jadi dulu Pak menguasai ekonomi. Sampai kini kan, tengoklah yang punya perusahaan ayam terbesar orang Israel, yang punya bisnis keuangan terbesar orang Yahudi. Bahkan gambar, kalau Pak tengok uang dolar itu 100.000, siapa gambarnya? Benjamin Franklin, orang Yahudi. Jadi Fir'aun nggak terima, ini lama-lama orang ini bahaya, kata Fir'aun. Maka dibunuh sama Fir'aun, diusir. Maka datang deklarasi Fir'aun ketika itu, setiap anak laki-laki Israel yang lahir bunuh. Ketika itu Musa pun lahir. Pas dicek, rupanya ibu Musa sudah dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke Sungai Nil. Kenapa tuh dihanyutkan ke Sungai Nil, Bu? Karena takut dibunuh sama Fir'aun. Tapi skenario Allah sayang ke Bani Israel, hanyutlah Musa tadi ke tepian Asia, istri Fir'aun tadi, diselamatkan oleh Allah. Ketika Fir'aun ingin membunuh, apa kata Asia? Kita tak punya anak, Bang. Inilah anak kita. Setelah Musa besar, diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menyelamatkan Bani Israel dari budak Fir'aun, menyeberangi sungai Laut Merah, Laut Qalzum, terbelah laut itu, Bu. Maka larinya ke dataran Palestina. Jadi ketika mereka mengklaim Palestina ini punya saya, bukan. Yang punya Palestina secara genealogi yang pertama itu kaum Anion, Kanan. Itu yang berada. Nggak bisa Israel mengklaim, oh ini tanah kami, tidak. Karena Allah menetapkan yang tinggal di situ tuh orang-orang yang taat kepada Allah. Memang Bani Israel lama di situ, Pak. Sejak Musa, dari Musa siapa tadi? Harun, Daud. Nah, ini kerajaan yang paling tinggi. David kata mereka kan. Kerajaan memuncak di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mereka sebut dengan King Solomon. Kenapa mereka ingin menguasai Baitul Maqdis, Masjid Aqsa sekarang? Karena ingin mendirikan Haikal Sulaiman menurut versi mereka, King Solomon tadi. Padahal mereka sudah menyimpang dari Allah. Apa maknanya kita ambil, Pak? Hadir Asia malam itu. Di malam kelahiran Rasulullah, Asia datang menyambut. Seolah-olah dilihatkan di sana, ini yang akan lahir itu mengembalikan Taurat, kitab Musa alaihissalam. Ibunya datang. Kita percaya tak? Beriman tak kepada Taurat? Beriman. Taurat itu kitab orang apa? Kalau hari ini orang Yahudi, tapi Taurat itu sudah dirubah. Disebutkan di Taurat hari ini mereka menyembah sapi betina, sapi merah, yang semua itu sudah melanggar ajaran Musa alaihissalam. Karena Musa tetap kalimatnya la ilaha illallah. Jadi diluruskan kembali. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam. Yang kedua wanita yang hadir malam itu siapa? Maryam. Maryam ibu dari siapa? Isa alaihissalam. Isa kon nabi terakhir dari Bani Israel. Jadi nabi itu paling banyak dari Bani Israel, dari orang-orang Israel. Tabayang tuh Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa alaihissalam. Mereka semuanya keturunan dari Nabi Yakub, Bani Israel. Dari Ismail lama terputusnya. Sampai ke Adnan. Dari Adnan turun sampai kepada Qusay, Kilab, Hashim, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Fihr. Inilah yang bernama Quraisy. Fihr ini adalah yang bernama Quraisy. Inilah keturunan yang membuat suku Quraisy. Sampai nanti kepada Abdullah. Dan Bapak Asal sebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin sampai kepada
adenan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Makanya orang Israel tidak terima. Dulu kan Nabi dari kami semua, dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub. Kenapa Nabi terakhir dari keturunan Ismail yang notabene keturunan Arab? Nabi Muhammad SAW, mereka tak terima. Muncul kedengkian, muncul kebencian. Padahal dalam hati mereka meyakini akan ada Nabi setelah Nabi Isa. Coba kalau Nabi itu dulu dari Bani Israel, percaya mereka. Tapi karena bukan dari mereka, hati mereka itu tertutup. Maka ibu dari Isa alaihissalam datang di malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya apa di situ, Pak? Seolah-olah sang ibu tadi datang meluruskan kembali ajaran kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa kitabnya, Pak? Injil. Kita harus beriman kepada Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang tidak kita percaya itu apa? Perubahan yang dibuat oleh Paulus. Karena kanun itu cuma 4, Pak, yang diakui. Yang diakui itu cuma 4 oleh mereka. Coba tanya. Ya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes 4. Barnabas tidak diakui. Kanun itu banyak. Jadi ketika ditemukan di Turki Injil tertua, ketemulah Injil Barnabas. Barnabasnya juga murid daripada Nabi Isa alaihissalam. Jelas kalimatnya di sana akan ada Mesias setelah Yesus datang. Siapa Mesias? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesias itu bahasa kitanya utusan Allah yang diturunkan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menambah keyakinan kita. Banyak catatan-catatan itu sudah muncul, ditemukan kembali manuskripnya bahwa ada kalimat Muhammad termasuk di Taurat atau di Taurat, Tanakh, kitabnya orang-orang Yahudi hari ini, ditemukan di situ. Maka fawaladahu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana, maka lahirlah Rasulullah malam itu dengan penuh cahaya petunjuk, cahaya yang akan membawa manusia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 6 tahun meninggal ibunya, dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu petinggi Quraisy yang megang kunci Ka'bah. Namanya Abdul Muttalib. Paman-paman Nabi itu banyak. Ada Hamzah, ada Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib bapaknya, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Banyak paman-paman Nabi itu pembesar Quraisy semuanya. Maka siapa yang mendirikan Darun Nadwah? Juga datuk dari Rasulullah yang bernama Kilab. Itulah yang mendirikan peradaban Arab pertama kali, Pak, sebelum Islam datang. Jadi orang itu sudah punya anggota dewan namanya Darun Nadwah. Dar itu kan rumah. Nadwah itu nidak, panggilan. Berarti rumah untuk utusan. Berapa orang anggota dewannya? 14. Karena Quraisy itu cuma punya 14 klan. Klan itu bahasa kitanya suku. Ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ya, ada Bani Umayyah, banyak bani-baninya. Nah, di situ bahasa kita ini mamanya banyak, ada 14 orang. Cuman yang terkenal dari tokoh-tokoh Quraisy itu adalah Umar bin Hisham. Umar bin Hisham inilah yang memimpin ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Siapa Umar bin Hisham itu? Abu Jahal bahasa kita. Abu Jahal, Abu Lahab, ini yang paling menentang ini kenabian Rasul. Awalnya mereka sayang, Pak. Sangat sayang dengan Rasulullah karena keponakan. Maka ketika umur beliau sudah 12, itu yang menjaga beliau adalah Abu Talib. Mulai Nabi dibawa berdagang. Dibawa Nabi Muhammad berdagang. Maka Rasulullah itu seorang pedagang, Pak. Tapi mindset kita harus dirubah. Nabi Muhammad itu berdagang bukan berdagang seperti pedagang keliling. Dia pikir Ramadan itu dia buka lapak
jual kan, atau bekerja di ruko orang, tidak. Itu Al-Quran yang menggambarkan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Orang Arab Quraisy itu berdagang rihlah. Rihlah apa? Nah, Pak Ketua itu kan banyak suku tuh, ke Jambi, kan ke Jakarta, kemana lah, ke Bukit Tinggi. Jadi perdagangannya itu rihlah, bawa barang dagangan. Syita di musim panas mereka di Yaman, Saif di musim dingin mereka ke Syam. Yaman, Arab Saudi, Syam itu 4 negara, Lebanon, ini Suriah, Palestina, Yordania. Berarti Yaman, Arab Saudi, Palestina, Suriah, Yordania, sama Lebanon. 6 negara. Inilah yang Nabi berdagang oleh Nabi. Berarti sudah ekspor impor. Jadi jangan bayangkan buka jualan begini, tidak, antar negara. Salah satu yang berinvestasi terhadap dagangan Nabi, ada seorang wanita yang sangat mulia, seorang saudagar kaya, namanya Khadijah Al-Kubra. Jadi Khadijah Al-Kubra ini banyak investasinya Pak, ke orang-orang. Cuma yang paling maju kepada Nabi Muhammad. Heran Khadijah, kenapa dagangan saya dengan pemuda ini selalu hasilnya bagus? Investasi sini 2M, sini 3M, 4M. Kok sama bapak ini maju cepat perdagangan ini? Penasaran Khadijah. Maka dia utuslah pembantunya bernama Nafisah. Hai Nafisah, coba selidiki pemuda ini, siapa namanya? Oh, namanya Muhammad. Apa kata Khadijah? Bolehlah saya melamar dia. Aku ngeri kok Pak. Itulah alasannya seorang perempuan boleh melamar laki-laki, tapi syaratnya laki-laki baik. Jadi kalau ada jando-jando, ini syaratnya jando Pak, nampak laki-laki soleh di sini, atau jadi imam golongan, kok lahir baik kok? Boleh, bawa aja bahan ke saya selesai itu dari mana? Wanita soleh boleh, tapi diutus orang. Jangan minta pula nomor WA-nya, itu haram nanti itu pakai WA. Ya, utus orang boleh untuk kebaikan. Kalau menarik kaji nampak. Tapi Rasulullah sangat memuliakan wanita. Dia panggillah paman-pamannya. Hai paman-pamanku, coba lamar Khadijah. Dilamar Khadijah Pak, diadakan pernikahan. Maharnya waktu itu 20 ekor onta. Apa Bu? 30 ekor onta. Satu onta kalau sekarang harganya 30 juta kali 30, 600 juta. 600 juta itu mas kawinnya kaya atau miskin tuh Pak? Pak Yusuf berapa mas kawinnya Pak? Ada 10 juta. Sepakat dan sholat. Jadi jangan berpikir Nabi itu miskin, kumuh. Itu orientalis barat yang menciptakan. Rasulullah itu miskin, tidak ada duit, hidupnya susah. Akhirnya orang Islam itu tidak mau berbisnis, tidak mau menguasai sendi-sendi ekonomi. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus kaya kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bermartabat. Lah habiskan sih. Baru sampai umur 30 kita lanjutkan besok. Insyaallah kita sambung kajiannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.